Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali malam ini saya bisa kembali bersilaturahim dengan ibu-ibu Majelis Taklim Rodotul Jannah, Masya Allah. Ya, kalau yang ibu-ibu angkatan lama ya, karena saya dulu di sini, saya ngaji bareng dengan Bu Rini, ya, dengan Bu Bilqis, dengan Bu Naim, dengan Bu Mansur, Masya Allah, Bu Tuti, ya, ada Bu Solihin, ada Bu Endah, Bu Haja Endah, dan lain semuanya nanti disebut habis waktunya ya. Mohon maaf nggak bisa disebutkan satu-satu, tapi saya alhamdulillah bersyukur sekali malam ini bisa kembali berkangen ria dengan ibu-ibu yang sudah saya kenal cukup lama. Tapi di sini juga ada wajah-wajah baru yang saya belum kenal. Masya Allah. Alhamdulillah Majelis Taklim Rodotul Jannah ini sekarang semakin makmur, insya Allah, semakin banyak, Masya Allah, luar biasa. Ikut bersyukur, mudah-mudahan langkah ibu-ibu dari rumah ke sini dalam keadaan rintik-rintik hujan ya, itu semakin menambah besar pahalanya ibu-ibu datang ke sini nih, Masya Allah, Masya Allah. Ini mudah-mudahan jadi saksi ya, karpet-karpet ini, kaca-kaca, ukiran-ukirannya jadi saksi kita pernah bersama di sini dan nanti bersaksi di hari akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Ya ibu-ibu, Masya Allah ya, saking senengnya ini sampai nggak bisa ngomong. Hari ini kita sudah sampai di 35 hari menjelang Ramadan ya. Nggak terasa ya ibu-ibu ya, rasanya kayak baru kemarin-kemarin gitu kita taraweh gitu ya, mungkin buka puasa bersama, sahur bersama. Kok sekarang sudah 1 bulan lebih 5 hari kira-kira ya menjelang Ramadan, Masya Allah. Dan kita ada di penghujung bulan Rajab saat ini ya, berada di penghujung bulan Rajab. Besok hari Sabtu insya Allah itu 27 Rajab, kita akan memperingati hari Isra Mi'rajnya Rasulullah, Masya Allah. Ya, 35 hari menjelang Ramadan ini. Bagaimana perasaan ibu-ibu semuanya? Gimana rasanya Bu? Senang ya, harap-harap cemas ya. Nyampe enggak umur kita nih sampai Ramadan nih, Masya Allah. Apakah nanti kita pada bulan Ramadan itu bisa menjalankan ibadah yang luar biasa pahalanya itu dengan sebaik-baiknya atau tidak? Apakah nanti di bulan Ramadan tahun ini itu bisa menjadi Ramadan terbaik kita gitu ya, sepanjang usia? Karena setiap tahun kita bertemu Ramadan itu kan kalau bisa kualitasnya meningkat ya. Jadi Ramadan terakhir yang kita temui gitu ya, itu kita harapkan adalah menjadi Ramadan yang terbaik kita sepanjang usia. Maka dari itu kita perlu mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Kita perlu mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau para ulama itu mempersiapkan Ramadan itu bahkan 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi berarti 5 bulan setelah Ramadan itu ya oke lah, udah mempertahankan kebaikan di bulan Ramadan. Tapi mungkin bulan ke-6 atau bulan ke-7 itu udah mulai turun. Ini para ulama ya, para ulama gitu. Kalau saya mungkin bulan kedua, ketiga itu udah mulai turun gitu ya. Masya Allah, ini para ulama. Jadi para ulama dulu itu mempersiapkan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya itu sudah benar-benar sudah siap-siap. Nah, kalau kita bagaimana ya? Ini kita perlu introspeksi diri. Kita berdoa ya di bulan Rajab ini supaya
dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik, dan kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah dan amalan-amalan yang terbaik pula. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma, kita sama-sama ya Bu ya. Ayo, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, menurut bunda-bunda semua, apa saja persiapan yang perlu kita lakukan untuk menjadikan Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik? Ya, persiapan hati, betul sekali. Seperti tema kita malam ini, ya. Apalagi selain persiapan hati, Nun sewu sebelahnya Bu Solihin itu apa Bu? Endang ya? Masya Allah, saya pangling. Saya dari tadi saya lirik. Ngapunten Bu Endang. Okay. Baik, selain persiapan hati apalagi Bunda? Persiapan mental, persiapan hati, persiapan fisik juga perlu ya ibu-ibu ya. Iya, karena kalau kita nggak sehat secara fisik, maka nanti termasuk yang marid ya, yang sakit berarti boleh nggak puasa, kan eman. Kita harus qodho ya, kalau sakit kita harus qodho eman. Jadi kita juga perlu persiapan fisik juga gitu ya, sehat ini. Kemudian apalagi? Ya, kalau persiapan mental, persiapan hati menurut bunda-bunda apa yang perlu dilakukan? Nih saya kalau kayak gini tuh senengnya ngobrol nih Bunda, enak ngobrol nih, biar nggak ngantuk ya. Apa tuh persiapan hati, persiapan mental untuk bulan Ramadan ini apa? Bentuknya seperti apa? Amalannya seperti apa? Apa Bunda? Lebih mendekat kepada Allah. Iya, lebih mendekat kepada Allah. Itu bentuk amalannya apa? Sholat, puasa sunnah ya, puasa sunnah, Rajab, Sya'ban itu Masya Allah ya, memang disunahkan. Apalagi bagus sekali, nggih. Apa Bunda? Baca Al-Quran, betul, pemanasan. Kalau nanti tiba-tiba udah nggak baca Quran, tiba-tiba waktu bulan Ramadan itu berharap 1 juz setiap hari. Terlalu melompat barangkali ya, berat gitu. Oke, mulai dari mungkin sekarang 1/4 juz, kalau yang santai ya 1/4 juz, setengah juz ya, atau yang sudah biasa 1 juz, alhamdulillah. Nanti mungkin Ramadan bikin target yang lebih tinggi lagi, gitu. Oke, oke, apalagi membaca Al-Quran bagus sekali, Masya Allah. Kenapa Bun? Sedekah, Masya Allah, sedekah, nggih, leres, betul. Kalau persiapan hati Bun, apa Bun? Apa Bun? Menyelesaikan konflik. Oh Masya Allah, menyelesaikan konflik dengan siapa ini? Iya, sama Allah tadi, mendekat sama Allah berarti kita perlu apa Bun? Banyak-banyak bertaubat ya, berzikir iya, bertaubat iya Bun. Ini ya. Ini perlu kita garis bawahi ya, bertaubat ini. Seringkali kita ngerasa mungkin ya aku insya Allah nggak banyak dosa, nggak banyak maksiat gitu ya. Nah ini perlu kita waspadai. Kalau kita ngerasa nggak banyak maksiat itu bahaya gitu ya. Karena sesungguhnya ada mungkin dosa atau maksiat yang tidak kita sadari sehingga kita ngerasa udah nggak perlu bertaubat gitu. Nah jadi sebenarnya persiapan hati menjelang Ramadan itu kita perlu membersihkan gitu ya hati kita dari kotoran-kotoran, dari kerak-kerak, dari racun-racun, sehingga nanti masuk bulan Ramadan itu relatif lebih bersih lah. Kalau masih ada kotoran-kotoran, dibersihkan lagi di bulan Ramadan. Kalau kotorannya itu nemen gitu ya, di bulan Ramadan itu kan mungkin kita beribadah itu jadi
ya akan lebih baik kalau sudah lebih bersih gitu, lebih khusyuk. Tapi kalau masih banyak kotoran itu perlu effort yang luar biasa untuk membersihkannya. Ya, mungkin perlu direndam dulu gitu 3 hari 3 malam pakai yang anti noda atau bagaimana ya, yang ekstra gitu ya. Itu kalau kotor hati kita. Tapi kalau hati kita sudah relatif bersih, Masya Allah, di bulan Ramadan itu kita effortnya jadi lebih ringan. Bahkan kita bisa menikmati Ramadan itu dengan lebih baik karena hati kita bersih, relatif lebih bersih. Insya Allah di bulan Ramadan kita jadi lebih khusyuk. Dan kita selesai Ramadan memasuki bulan Syawal itu seperti bayi yang baru lahir, karena itu janji Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Jadi apa Ibu amalan yang paling utama sebenarnya menjelang Ramadan ini untuk persiapan hati? Taubat, betul, taubat. Allah itu sangat mencintai kepada orang-orang yang bertaubat. Apa sih artinya taubat itu? Taubat itu dari kata taba, yaitu kembali. Ya, kembali kepada Allah. Taubat itu kalau misalnya maksiatnya kita itu kepada Allah, itu insya Allah itu lebih mudah. Kenapa? Karena urusannya hanya sama Allah. Berarti kita cuma minta ampunan gitu ya. Kita bertaubat dan minta ampun, minta maaf kepada Allah. Insya Allah Allah itu maha pemaaf. Innallaha afuun, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Allah itu maha penerima taubat, tawwabur rahim. Jadi mudah kalau kita tuh maksiatnya itu kepada Allah saja, insya Allah itu lebih mudah taubatnya. Yang sulit itu taubat kalau hubungannya dengan manusia, yang tadi dibilang Budian konflik tadi. Gitu ya Budian ya, Masya Allah. Dan taubat itu kan yang paling bagus tuh taubatan nasuha ya. Taubatan nasuha nanti ada di surat At-Tahrim ini. Saya nggak bawa mushaf tadi ya. Oke, nanti kita baca nggak apa-apa sama-sama. Taubatan nasuha. Nah, jadi taubat itu sebenarnya ada 3 esensinya. Kalau hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Yang pertama apa? Menyesali perbuatan buruk. Enggak bisa orang itu taubat kalau enggak menyesal pun. Kita enggak ngerasa bersalah, gimana bisa taubat? Ya kan? Jadi perlu apa? Menyesali, ya Allah, kenapa ya tadi aku kok ghibah. Ini dosa yang seringkali enggak kita sadari ya Bun ya. Masya Allah, asik gitu loh soalnya. Ya Allah, kenapa ya aku tadi diajak kok aku ikutan gitu ya. Padahal aku tahu gitu loh, sebetulnya ini ghibah, tapi kenapa aku terseret arus misalnya. Itu kan menyesali dulu. Baru kemudian berusaha untuk tidak mengulangi. Oke ya Allah, aku habis ini insya Allah aku lebih berhati-hati lagi. Kok misalnya ada teman yang ngajak ghibah, aku akan diam atau meninggalkan tempat tersebut gitu ya. Kira-kira tega enggak Bun meninggalkan? Ya Allah, ya itu. Berusaha enggak ngulangin lagi. Itu taubatan nasuha. Kemudian bertekad kembali ke jalan Allah. Nah, kalau musuhnya atau maksudnya lawannya ghibah, itu apa? Kan gitu. Itu jalan Allah itu. Ghibah bukan jalan Allah. Maka musuhnya ghibah itu apa? Lawannya ghibah itu apa? Berbicara yang baik, mengajak kepada bagaimana. Nah, kita kepingin seperti itu. Ya Allah, habis ini kalau aku ketemu sama teman-teman gitu, aku insya Allah akan lebih hati-hati lagi untuk tidak ikutan ghibah. Bahkan aku akan mengingatkan teman-teman menjadi lebih baik. Kan gitu ya Bun ya. Nah, artinya itu, ini namanya taubatan nasuha, urusannya sama Allah, 3 ini. Tapi kalau sama manusia, sesama manusia, hablum minan nas, nggak bisa cukup ini Bun. Kita misalnya salah nih sama orang, kita udah misalnya menjelek-jelekan orang atau apa, menghibah bahkan ya, tadi ghibah itu kan juga salah ya sama orang ya, berarti kita salah sama orang yang kita ghibahi kan, misalnya contoh. Atau apalah dosa yang lain, melanggar hak-hak orang lain misalnya ya. Maka nggak cukup taubatnya itu 3 cara ini Bun.
kita perlu meminta maaf pada orang tersebut. Karena Allah itu akan mau menerima taubat kalau dosanya itu dengan sesama manusia. Syaratnya adalah ketika orang yang dizalimi itu mau memaafkan. Kalau enggak memaafkan gimana? Loh, urusannya nanti di akhirat pun. Bisa saja orang yang kita zalimi itu menuntut di hadapan Allah. Wahai Allah, aku dulu difitnah sama dia. Wahai Allah, aku dulu dizalimi sama dia, ya Allah. Maka sekarang ya Allah aku menuntut. Ambil dosaku kasih ke dia atau kebaikan dia kasih ke saya. Kayak gitu. Seperti itu kan hukumnya nanti ya. Di akhirat itu. Hitungannya di akhirat pun. Nah kita kan gak tahu nih. Umur kita ini berapa lama lagi ya. Masya Allah. Apakah kita bisa merasa aman pun dari takdirnya Allah? Enggak bisa. Orang-orang yang sekian puluh ribu, lebih 20 ribu yang sekarang yang terkena gempa di Turki itu ya, malamnya masih tidurnya nyenyak bun, nggak pernah bermimpi apapun. Ternyata besoknya itu sudah apartemen yang ditempati itu ambruk. Ada orang yang kaya raya memiliki 13 gedung ya. Hari ini gedungnya semua itu hancur, roboh ya, rata dengan tanah. 13 gedung ya, 13 gedung. Dan sekarang dia makan roti dari hasil apa namanya itu? Ya, sabilillah. Dan dia tidur juga di tenda-tenda, bayangkan bun. Kita nggak pernah tahu bun, apa harta yang kita kumpulkan, ya kan? Ya kan, harta yang kita kumpulkan itu akan selamat nanti sampai terus gitu. Nggak bisa, kita nggak tahu. Apalagi bun, dosa sama orang lain. Kita nggak pernah tahu dia dulu atau kita dulu yang bakalan mati bun. Masya Allah. Kalau dia dulu kita nggak sempat minta maaf. Kita dulu juga sama, nggak sempat minta maaf gitu ya. Jadi ini bun, Masya Allah. Makanya sebelum Ramadan itu ada baiknya ya kita saling memaafkan. Kita memaafkan, kita minta maaf dan memaafkan orang lain, ya kan? Menurut bunda ya, nah ini nanti saya ingin tanya dulu sih. Menurut bunda memaafkan dan minta maaf itu mana yang lebih mudah bun? Minta maaf ya. Oh ya, minta maaf. Masya Allah, ibu bunda-bunda di sini rendah hati sekali, rendah hati sekali, minta maaf, enggak malu minta maaf gitu ya. Minta maaf tuh kan kayak tangan di bawah gitu kan, ya kan? Ada loh orang ketika ditanya lebih mudah mana minta maaf sama memaafkan, dia bilang lebih mudah memaafkan. Aku kalau memaafkan tuh memberi, tapi kalau minta maaf tuh meminta katanya. Macam-macam ya jawabannya ya. Ternyata ada yang lebih mudah minta maaf, ada yang lebih mudah memaafkan. Ya sudah, semua-semuanya baik ya. Semua-semuanya baik, insya Allah ya. Kalau bisa semua-semuanya kita mudah gitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, apa sih pentingnya bun? Kita itu saling memaafkan, apalagi gitu ya, lebih-lebih menjelang bulan Ramadan. Apa pentingnya bun? Ya. Pentingnya adalah kita itu sebetulnya mau merayu Allah. Agar Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ampunannya. Ya, ada sebuah hadis menyatakan pintu-pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Dan akan diampuni seluruh hamba itu ya. Kecuali orang yang syirik. Kalau syirik itu memang dosa enggak diampunin ya bun ya. Nah, selain syirik ternyata ada yang nggak bisa diampuni oleh Allah. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu orang yang bermusuhan. Maka Allah nggak mau mengampuni, ditangguhkan dulu sampai keduanya itu saling memaafkan. Nah, kalau kita masuk bulan Ramadan, kemudian kita dalam kondisi Allah menunda pengampunannya gitu loh, bun. Betapa ruginya kita itu. Jadi gimana dong masuk nanti selesai Ramadan, masuk bulan Syawal itu kita bisa bersih dosa-dosa kita seperti bayi yang baru lahir atau tidak?
Ya kan? Tadi kalau urusannya sama Allah kan beres ya. Insya Allah Allah itu maha pengampun ya. Insya Allah ya. Kita benar-benar taubat nasuha, menyesal, berjanji. Itu insya Allah, insya Allah. Tapi yang urusan manusia itu Allah nggak akan kasih. Itu masalahnya. Allah nggak akan ampuni, Allah nggak akan maafkan sebelum yang didolimi itu memaafkan. Itu masalahnya, Bun. Nah, masalahnya lagi kita itu kadang nggak nyadar sebenarnya udah dolimin orang lain gitu. Iya kan? Masya Allah, makanya kita tuh sering-sering ya Bun minta maaf ya Bun. Kalau habis ketemu gitu saling minta maaf ya, mohon maaf lahir batin ya, kayak gitu. Karena kita itu nggak nyadar loh, kadang-kadang kita nggak tahu loh sebenarnya kita itu mungkin maksud kita guyon, tapi yang diguyoni itu ngerasa tersinggung gitu. Aduh guyonnya kok kayak gitu sih, itu nyinggung aku deh gitu ya. Lah kalau kita kan nggak nyadar gimana gitu kan. Jadi ya Allah ini penting sekali ya Bun ya, kita saling minta maaf ya. Dan kemudian ini yang penting juga bahwa dengan saling memaafkan tadi maka insya Allah Ramadan kita itu bakal lebih khusyuk. Karena ini ada ininya Bun, ada penelitiannya juga ya Bun ya. Jadi pemaafan itu ternyata memiliki hubungan yang kuat dengan kesejahteraan mental seseorang. Antara lain terhadap perubahan spiritual, pemaknaan dan tujuan hidup, serta meningkatkan rasa berdaya. Ternyata orang yang enggak mau minta maaf, enggak mau memaafkan, itu kondisi mentalnya itu enggak sehat Bun, enggak baik-baik amat. Bahkan nanti bisa berpengaruh kepada kesehatan fisiknya, ya, atau yang dinamakan dengan psikosomatis. Nah, berikutnya alasan yang ketiga adalah ya untuk kebaikan dan kebahagiaan kita sendiri gitu ya, saling memaafkan itu untuk kita sendiri. Kalau misalnya orang lain kita mintain maaf ya, dia nggak mau memaafkan, itu urusan dia sama Allah Pun. Yang penting kita sudah minta maaf. Jadi nanti ketika nanti ada tuntutan di hari akhirat, ya Allah hamba sudah minta maaf, nah kayak gitu, tinggal dibalik gitu ya. Nah ini ya hasil penelitian, banyak sekali hasil penelitian. Orang yang sakit hati itu berarti nggak mau memaafkan ya Bun. Dipendam terus sakit hatinya itu nggak mau memaafkan, itu rentan mengalami gangguan kesehatan, ya, fisik dan emosi yang tergolong kronis. Sementara kalau orang mau memaafkan itu secara signifikan akan mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Jadi pemaafan itu luar biasa manfaatnya, banyak sekali keajaibannya. Ya, Masya Allah. Saya saat ini mohon izin bunda-bunda, mohon doanya maksud saya sedang menyelesaikan buku tentang pemaafan, Insya Allah. Mudah-mudahan terbit bulan April atau awal Mei, mudah-mudahan ya. Saat ini sudah ada di penerbit tentang pemaafan. Ya. Jadi betapa pemaafan itu adalah sebuah keajaiban, memberikan sebuah keajaiban luar biasa. Banyak orang-orang yang sakit kanker gitu ya, tidak cukup melakukan upaya medis, tapi dibarengi dengan tindakan pemaafan. Kalau cuma tindakan medis selama akar masalahnya tidak diberesin itu masih muncul lagi. Meskipun sudah di kemo, meskipun sudah tapi kalau dibarengi dengan tindakan pemaafan, insya Allah sembuh. Ya, ada beberapa teman alumni pelatihan pemaafan tuh yang sudah mengalami hal demikian. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, nah sekarang gimana caranya kita itu minta maaf dan memaafkan tuh sepenuh hati Bun. Enggak cuman lip service, enggak cuman di bibir saja. Kan kalau lebaran kita biasa kosong-kosong ya gitu. Kita mulai dari nol ya, kayak pom bensin. Ya kan, sering kan gitu ya. Ya kita udah kirim hampers, kita kirim kartu lebaran ya. Sekarang nggak musim kartu lebaran ya. Kartu lebaran tuh ditempelkan di hampers ya. Tapi kita kirim WhatsApp ya kan, broadcast gitu. Mohon maaf lahir batin lah apa. Hati-hati, itu baik sekali. Tapi itu benar-benar kalau misalnya kita lakukan dengan kesadaran dan sepenuh hati itu manfaatnya luar biasa Bun. Enggak cuman broadcast. Kalau cuman broadcast itu ya nanti dapatnya ya ini
innamal a'malu binniyat ya. Kalau cuman broadcast itu cuman copy paste, nggak ada hatinya gitu ya, nggak ada dari hati gitu ya. Ya dapatnya ya segitu lagi gitu. Ya maka perlu ini Bunda. Bunda-bunda mau ya saya tunjukkan bagaimana meminta maaf yang sepenuh hati. Ya, meminta maaf yang sepenuh hati. Artinya kalau Bunda lakukan ini, insya Allah, kalau dia kita sudah minta maaf sepenuh hati, dia nggak mau maafin, urusan dia sama Allah gitu ya. Karena nggak lip service ya, nggak cuman di bibir saja gitu ya. Emang benar-benar kita memang minta maaf gitu. Jadi minta maaf itu nggak cuman I'm sorry, nggak cuman maaf ya, maafin aku ya, nggak cuman gitu Bunda. Itulah yang disebut dengan lip service ya, cuman manis di bibir, cuman basa-basi ya. Nah, gimana yang minta maaf sepenuh hati itu? Ini minta maaf dulu baru nanti memaafkan ya, Bun. Nah, gimana caranya? Nah, yang pertama adalah sama kayak tadi, taubat kepada Allah, menyesali kesalahan. Kalau sama Allah kan kita nyeselnya sama Allah nih bilangnya. Kalau sama manusia ya kita bilangnya sama dia. Maaf ya, aku udah gibahin kamu gitu. Maaf ya gitu. Jadi kesalahan kita itu nggak apa-apa kita sebutkan. Kita menyesali, bilang, kita minta maaf itu sambil bilang gitu. Maaf ya, saya seharusnya tidak melakukan yang seperti itu. Jadi kita nyesel, ya, tapi nyeselnya ya jangan basa-basi lagi Bun ya, harus dari hati gitu ya. Nah yang kedua apa? Menunjukkan empati. Menunjukkan empati itu maksudnya gimana ya? Maksudnya gini, kalau misalnya nih teman kita marah gitu sama kita ya karena kesalahan kita, maka kita bilang ya wajar sih, aku paham sih kalau kamu tersinggung, kalau kamu marah sama aku, kalau kamu begini begitu, wajar. Ah itu empati Bun. Soalnya kita ngerasa ya kalau aku pun digituin juga aku marah gitu loh. Nah ketika kita meminta maaf ada perasaan seperti itu enggak? Kadang-kadang kita masa bodoh, pokoknya minta maaf gitu ya. Nah kalau mau minta maafnya sepenuh hati perlu dibarengin dengan perasaan seperti itu Bun. Kalau misalnya Bunda nggak mau mengucapkan ya nggak apa-apa, tapi paling nggak dalam hati itu ada perasaan menyesal, ada empati, kemudian ada mengakui tanggung jawab gitu ya. Misalnya anak kita bertengkar ya nggak apa-apa, siapa yang lebih dulu minta maaf ya anak saya udah memukul misalnya anaknya Bunda gitu. Ya saya dalam hal ini terlalu longgar misalnya seperti itu. Saya masih belum bisa mendidik anak saya dengan baik untuk urusan emosinya. Misalnya seperti itu, nggak apa-apa. Kita mengakui kesalahan kita dan bertanggung jawab kita. Tanggung jawab itu maksudnya gimana ya? Menawarkan, memperbaiki kesalahan tadi. Ya kalau memang risikonya misalnya bertengkar itu sampai gimana ya? Kita bertanggung jawab, apa yang bisa kita bantu Bun. Misalnya ini sampai cedera misalnya ya temennya itu. Jadi kita bertanggung jawab. Yang terjadi biasanya seperti apa Bun? Ngerasa bener sendiri. Betul enggak? Anakku bener, anakmu sing salah. Sing situ yang ngono pisan. Anakku bener, anakmu sing salah. Apa yang terjadi kemudian? Tidak saling memaafkan. Nah, itu banyak sekali terjadi di sekolah-sekolah. Orang tuanya merasa anaknya itu udah baik, udah bener. Padahal anak itu sing jegal disian gitu. Ya, itu ada kejadian seperti itu Bun. Kadang-kadang itu memang anaknya itu usil memang, jegal. Ya, tahu gurunya itu, tapi orang tuanya ngerasa ya dia digarai gitu bilangnya. Ya itulah akhirnya kan ya udah nggak bisa saling minta maaf gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah janji untuk berubah. Nah sama mirip dengan yang tadi ya, tapi ini kepada sesama, hablum minan nas gitu ya. Nah yuk kita introspeksi diri. Kalau misalnya kita sudah melakukan kesalahan kepada orang lain yang sampai merugikan orang lain, kita minta maafnya sepenuh hati. Bahkan gak cukup minta maaf, tapi bahkan kita tutup dengan kebaikan Bun. Misalnya nih kirim buah itu 1 keranjang kirim kue 1 kotak gitu ya Bun. Itu meluluhkan hatinya, Masya Allah ya. Orang yang berkonflik tadi Budian ya, biar gak dilanjutkan konfliknya. Oke.
Alhamdulillah ya. Nah sekarang bagaimana kita memaafkan sepenuh hati juga, nggak cuma minta maaf ya. Ini urusannya maaf memaafkan ya, untuk membersihkan hati kita ini ya. Memaafkan sepenuh hati seperti apa Bun? Supaya nggak cuman lip service saja, supaya nggak cuman ya wis tak maaf no, tapi asline gitu ya. Habis berpisah gitu, sik muang kalau sik bedodok. Nanti ketemu orang tuh sik diceritakno maneh. Wah, asline aku ku sik ngamuk ambek dhek iku. Gitu. Asline atiku ku sik luwara. Gak iso aku ngelalekno gitu ya. Kata-katanya itu terdengar terus gitu ya. Filmnya itu kayak diputer ulang terus gitu, Masya Allah gitu ya. Itu aku seeling nek dhek noding-noding iku. Motone mendelik misalnya gitu ya. Misalnya ini contoh ya. Nah, itu gimana caranya memaafkan sepenuh hati ya Bun ya. Nah, ini yuk kita belajar ya. Apa sih sebenarnya pemaafan itu? Apa yang dimaksud dengan pemaafan itu? Karena Allah memiliki sifat al-afu, Maha Pemaaf. Ternyata kalau dari segi bahasa, memaafkan itu seperti gini. Seperti kita di pasir ya, ada jejak langkah di pasir, terus disapu ombak, seret, hilang jejak langkahnya itu tadi. Jadi menghapus. Memaafkan itu menghapus Bun. Apa yang dihapus? Yang dihapus itu bukannya memorinya tentang kejadian itu, bukan. Kita nggak harus melupakan. Yang dihapus itu kemarahannya dan keinginan untuk membalasnya. Itu yang dihapus. Coba kita bayangkan sekarang ya. Bagaimana Allah memiliki sifat al-afu. Allah itu Maha Pemaaf kepada hamba-hambanya, kepada semua manusia, bahkan orang kafir, orang musyrik itu Allah maafkan Pun. Gimana itu? Sebab kalau nggak dimaafkan, kalau orang zalim, orang musyrik, orang kafir itu langsung ya sama Allah itu dihukum di dunia ini Pun, nggak dimaafkan, binasa semua manusia ini Pun, habis. Kalau karena semua maksiat dan dosa kita Allah nggak memaafkan, habis kita Pun binasa. Jadi memaafkan itu Allah hapuskan. Kesalahan itu kayak nggak Allah lihat. Maka di dunia ini orang kafir, orang musyrik tetap dikasih rezeki, tetap dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih jabatan, dikasih uang berlimpah-limpah. Tapi lain nanti di akhirat itu urusan lain. Nah, itu memaafkan Pun. Jadi nggak dilihat sama Allah, ditutup, bukan ditutup, maaf. Kalau al-ghafur itu ditutup, kalau al-afu itu dihapus. Ya. Nanti ada ayatnya juga itu, Masya Allah. Jadi memaafkan itu menghapuskan kemarahan, menghapuskan rasa kebencian dan ingin membalas dendam ya. Apapun lah rasa-rasa yang nggak nyaman ya. Mungkin kita pernah ngalamin gitu ya, dibully gitu ya. Atau mungkin dulu waktu orang tua kita, waktu kita masih kecil kita pernah diperlakukan dengan salah ya oleh orang tua kita ya. Lalu atau mungkin kita pernah mengalami perselisihan, pengkhianatan, difitnah ya, atau mungkin perceraian, penghinaan, pelecehan dan lain-lain ya. Orang-orang yang melakukan itu kita anggap sebagai orang-orang yang sudah melanggar hak kita, orang yang sudah menzalimi kita gitu ya. Mungkin orang-orang tersebut itu bisa jadi pasangan kita ya, suami kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita, teman ya, kolega, tetangga, bahkan mungkin diri kita sendiri. Ya. Bahkan seringkali kita itu bermasalah itu dengan orang-orang dekat kita. Kalau ini ayat untuk suami, ya berarti kalau nanti untuk istri kebalikannya ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh, ini bisa membaca atau saya membacakan ya? Enaknya ibu-ibu membaca Al-Qur'annya langsung atau karena ada slide-nya cukup ya Bun ya? Biar enggak lama ya waktunya ya, enggak apa-apa ya Bun ya. Tadi bayangan saya ada yang membacakan gitu. Enggak usah ya Bun ya. Langsung aja ya. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ya.
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, berarti kalau kita istri berarti di antara suamimu, jangan suami-suamimu ya. Banyak berarti suaminya. Di antara suamimu gitu ya. Dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh. Aduwan, ya. Aduwan itu musuh. Aduwan lakum, musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian. Ya. Hati-hati. Kadang-kadang anak-anak itu tiba-tiba aja ngelawan, tiba-tiba aja nggak mau dengerin nasihat gitu ya. Suami juga tiba-tiba aja kok jengkel no gitu ya, bencek no gitu ya. Masya Allah gitu ya. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu kepada mereka. Wa in ta'fu, dan jika kamu memaafkan, wa tasfahu, dan berlapang dada, wa taghfiru, dan mengampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insyaallah ya, ini perlu kita sadari pun. Ya. Kadang-kadang ya itu orang-orang dekat kita malahan gitu ya. Bisa jadi orang tua kita juga gitu. Hari-hari ini saya dapat ada klien yang ya itu bermasalah dengan orang tuanya. Masalahnya kejadiannya itu waktu dia kecil, sekarang dia sudah umur sekitar 40 tahun, tapi baru sekarang itu gejala negatif inner child-nya itu muncul gitu loh. Dia suka marah-marah, gampang marah sama anaknya jadi korban. Kalau marah itu enggak ukuran, itu namanya amigdala hijacking ya. Amigdala hijacking itu enggak logis marahnya itu. Untuk kesalahan yang sedikit itu marahnya luar biasa gitu. Ya, itu amigdala hijacking. Nah, kemarin hari apa ya? Rabu ya. Ya, rumahnya di Bintaro gitu ya. Kemarin sempat kita kontak-kontak dan kemudian terapi jarak jauh ya. Terapi itu sekarang nggak harus bertemu gitu ya. Jadi dia di Bintaro, saya di rumah gitu, kita pakai WA video call bisa gitu. Nah terus kemarin tuh ada kejadian, selesai saya dengan beliau Pak Nur datang, saya buru-buru mau buatin teh gitu ceritanya, buka pintu kebanteran cedwes gitu ya. Nah ini makanya saya nggak bisa duduk bawah tadi Bun, mohon maaf ya Bun, karena kaki saya ini habis kena pintu gitu. Jadi ini ada lukanya, maka ini masih diperban. Alhamdulillah ada kaos kaki pesawat yang longgar sekali, yang tipis, jadi nggak seret gitu ya. Alhamdulillah bisa datang ke sini. Baru kemarin pun saya udah hampir membatalkan kemarin, soalnya udah sampai bun-bunan sakitnya kemarin karena ketatap kukunya sampai jepat gitu. Masya Allah, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan dengan cepat, alhamdulillah gitu ya. Oke, balik ke laptop ya. ini sekedar intermezzo. Ya itu ya, jadi gitu. Kasus-kasus pengasuhan ya, luka pengasuhan waktu kecil itu bisa muncul di usia 40 tahun ya. 40 tahun, 35 tahun, 30 tahun, ya itulah. Gitu ya Bun ya. Makanya perlu pemaafan. Gimana memaafkan orang tua? Mudah apa susah Bun? Susah kenyataannya. Udah ngaji bertahun-tahun, udah tahu birrul walidain itu, udah tahu, hafal ayatnya. Ya. Gimana nasihatnya Luqmanul Hakim gitu ya, di surat Al-Luqman itu kan ada. Dan di surat-surat yang lain banyak sekali kita diminta enggak boleh berkata atau itu kita udah paham gitu. Tapi gimana ya rasanya sakit hati ini, gimana cara ngilanginnya gitu. Sakitnya tuh masih di sini. Saya tuh masih ingat Bun gitu. Ini klien saya bilang, saya tuh masih ingat Bun, saya itu disabet sama duri ikan pari yang dikeringkan. Dan tangan saya itu sampai ada bekas lukanya, betis saya itu ada bekas lukanya, berat-beratnya itu masih ada. Ketika saya mandi, kalau saya lihat itu, saya langsung ingat kejadiannya. Dan saya langsung nangis dan saya langsung marah-marah. Nah itu, betapa luka batin itu kalau belum disembuhkan, marah itu kalau belum dimaafkan gitu ya,
kesalahan orang lain tuh, meskipun itu orang tua kita belum dimaafkan tuh luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Ya, macam-macam lah kasusnya. Oke, next ya. Nah, kalau kita dizalimi sebenarnya itu ada 3 jenis respons menurut Imam Al-Ghazali. Ini sampai jam berapa ya Bun? Maaf. Sampai jam berapa Bun? Masya Allah. Jam 9 gitu selesainya. Lebih jam berapa? Sampai besok pagi. Sahur. Masya Allah. Saya lihat juga ada yang ngantuk nih bunda-bunda ya. Capek ya sudah ya. Alhamdulillah dari pagi sudah beraktivitas gitu. Capek, tapi alhamdulillah masih bersemangat. Kita sama-sama belajar di sini, Masya Allah. Ya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3 jenis respons, Bu. Kalau kita dizalimi. Yang pertama, kita balas sama-sama dengan cara yang zalim. Yang kedua dengan cara yang adil. Saya cepatkan ini Bun ya. Yang ketiga dengan cara yang mulia. Ya. Nanti kita disuruh milih nih mana yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yuk kita analisis Bun. Pingin gak membalas dengan cara yang sama-sama zalim? Enggak ya, pasti enggak ya. Kita sebagai seorang muslimah yang solihah, insya Allah kita enggak kepingin membalas dengan yang lebih buruk. Membalas yang lebih buruk itu gimana sih? Dipukul gini, kita membalasnya itu gini Bun. Pembalasan lebih kejam kan? Ya enggak? Pembalasan lebih kejam. Biasanya itu kita dipukul gini, kita enggak mau membalasnya gini, enggak mau Bun. Tambah dibuanterno. Soalnya ambil emosi. Buanterno ya. Itu masih belum cuma 2 kali begini, saya ditambahi dengan ghibah. Aku mau lo mari gepok ambek dhek ya, misalnya gitu. Ditambahi diceritakno nang wong-wong sak kampung diceritani kabeh Pun. Angger ketemu wong ceritani angger itu Masya Allah. Kita membalas dengan cara yang lebih zalim Pun. Naudzubillahi min dzalik. Kita enggak pingin yang seperti itu. Yang diizinkan oleh Allah itu membalas dengan adil, boleh. Itu hukum kisos. Ya kan, mata dengan mata, kulit dengan kulit, tangan dengan tangan, itu kisos ya, itu boleh. Itu namanya membalas dengan adil. Jadi kalau kita dipukul begini, balasnya begini di tempat yang sama dengan kekuatan yang sama, itu boleh, hukumnya boleh. Nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Tapi yang terbaik adalah membalas dengan yang mulia, yaitu dengan cara yang lebih baik. Disakiti, balasnya memaafkan, tambah ngekei parcel. Aduh ya Allah ya Rahman, ini baik banget orang gitu ya. Wis disakiti, tambah dia sakit dijenguk gitu ya. Ya kan? Padahal mari diapakno gitu ya. Tapi papa itu tetap baik gitu. Nah, itu pembalasan yang lebih baik ya. Nah, ini kita ayatnya ya. Ini surat Asy-Syura ayat 40 Bunda. Ya. Jadi ini ayat yang menyatakan bahwa boleh membalas dengan yang setimpal atau yang adil tadi, ya kan? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Boleh, sama Allah dibolehkan. Tapi kemudian ada tetapinya, faman 'afa, barang siapa memaafkan, wa aslaha, dan membalasnya dengan lebih baik, maka fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu atas Allah. Apa itu pahalanya itu Bun? Pahalanya itu apa Bun? Balasannya apa Bun? Surga, Masya Allah. Allah sendiri yang membalas orang yang dizolimi, tapi kemudian dia mau memaafkan dan mau membalas dengan yang lebih baik. Itu balasannya surga. Karena orang yang seperti itu pasti sabar, ya. Bahkan orang yang seperti itu akan dibersamai oleh Allah. Wih, kurang apa Bun kalau dibersamai sama Allah? Enak Bun kalau sudah dibersamai Allah itu, Masya Allah. Kalau kita kesulitan, kita akan ditolong sama Allah.
Saya kemarin ini ketatap dewes itu ya. Wah, sakitnya kan sampai bun-bunan ya. Maaf ya, saya sampai nangis kemarin itu, benar-benar nangis tuh. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya besok ceramah di Rodatul Jannah ya Allah. Masa tak fatal norek gitu, saya tuh ya kangen sama ibu-ibu gitu ya. Ya Allah, hamba mohon ya Allah dengan kekuasaan-Mu berikan kesembuhan yang cepat ya Allah. Saya nggak bayangkan Bun hari ini bisa jalan enak gitu. Saya pikir ya udah nanti pakai kerk gitu ya, atau gimana ya saya. Tapi alhamdulillah ini sudah baik, enak gitu ya. Walaupun kemarin saya mau dibawa ke rumah sakit, tapi di rumah sakit itu kan dilepas ya Bun kukunya. Saya nggak sanggup. Saya sudah pernah kehilangan kuku. Ya sekarang alhamdulillah kukunya sudah tumbuh lagi. Tapi sakitnya saya masih ingat sampai sekarang Bun. Sudah dibius tapi nggak kerasa gitu, jadi dicabut itu masih sakitnya luar biasa. Saya kemarin sama anak saya, dokter Kindi nggak mau dibawa ke rumah sakit, no, enggak. Aku minta sama Allah, saya zikir doa Nabi Ibrahim Bun. Itu di surat apa ya? Ya Allah, saya lupa. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itu ayatnya. Zikir itu Bun kalau sakit cepat sekali sembuhnya insya Allah. Allah kabulkan. Allah Maha Kuasa ya Allah, Engkau yang menguasai seluruh tubuh ini ya Allah. Mulai dari ujung ini rambut ini sampai ujung kaki Engkau yang menguasai ya Allah. Berilah hamba kesembuhan ya Allah. Itu yang saya minta kemarin Bun. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini ya Bun ya. Kembali ke laptop. Jadi kita itu boleh membalas. Ya, boleh membalas dengan yang setimpal. Tapi kata Allah, kalau bisa memaafkan dan membalas dengan lebih baik, pahalanya langsung dari Allah. Ya, pahalanya itu surga, masya Allah. Nah ini lanjutan ayatnya di surat 43, di ayat 43. Tadi ayat 40. Kalau bunda-bunda mau mempelajari ayat-ayat tentang pemaafan, nanti dibacanya mulai dari ayat 36 sampai 43 ini. Ini hanya saya nukil 2 ayat, yaitu 40 dan 43 ya. Walaman sobaro wa ghafara ya fa inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia, yang diutamakan. Jadi memaafkan itu masya Allah perbuatan mulia yang luar biasa, yang jarang sekali kita sadari Bun. Bahkan ada sahabat Rasulullah ya kan, pernah dengar ya Bun kisahnya ya, yang dinas masuk surga, padahal dia bukan sahabat yang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, bukan, atau sahabat-sahabat yang berdiri di saf paling depan gitu, yang sudah terkenal namanya, enggak. Ini sahabat Rasulullah bilang, sebentar lagi ada datang nih seseorang ahli surga. Para sahabat semua pada noleh, siapa nih yang datang? Ternyata ada seorang laki-laki yang nggak terkenal sama sekali gitu ya, wajahnya masih basah gitu. Oh ini orang ini gitu. Ya udah. Besoknya lagi Rasulullah bilang, ini sebentar lagi mau masuk nih dari pintu situ seorang ahli surga, ahlul jannah. Dilihat lagi. Sampai kemudian Abdullah bin Umar itu penasaran ya, kok sampai 3 kali disebut oleh Rasulullah izin menginap di rumahnya, ya kan? Izin menginap di rumahnya. Apa sih sebenarnya gerangan amalan orang ini sampai Rasulullah itu memberi informasi bahwa orang ini ahli surga. Nginep pura-pura bertengkar sama ayahnya sampai hari ketiga, udah 3 malam, situ amalannya biasa saja. Kok seperti para sahabat yang lain, nggak ada yang istimewa gitu. Baru dia ngaku, sebenarnya aku nginep ke sini itu tujuanku karena pingin tahu amalanmu itu apa, wahai saudaraku gitu. Baru dia bilang, aku nggak punya amalan istimewa, tahajud ya gitu-gitu doang gitu ya, biasa lah gitu. Jadi apa dong gitu? Oh ya, tapi aku sebelum tidur, setiap malam sebelum tidur, aku biasa memaafkan semua orang yang sudah menyakitiku. Tanpa syarat, tanpa orang yang menzalimi itu minta maaf duluan. Dia udah. Jadi setiap malam, ya Allah, aku memaafkan fulan. Ya Allah, aku memaafkan fulan. Ya Allah, aku memaafkan fulan. Bisa nggak Bun kita gitu Bun? Insya Allah ya. Nah, mulai dipraktekkan ya Bun ya. Masya Allah. Sebelum Ramadan nanti habis tuh disebut orang-orangnya tuh. Didaftar Bun kalau perlu.
siapa aja nih yang menyakiti ya. Ada daftar orang yang menzolimi. Dimaafkan Bun, diomongin, ya Allah aku memaafkan dia, ya Allah aku memaafkan dia. Enggak apa-apa, meskipun hati masih belum terima enggak apa-apa. Ngomong aja, minta sama Allah, ya Allah aku memaafkan dia. Niatkan sudah, ya Allah aku memaafkan dia gitu. Ya, itu menyebabkan dia menjadi seorang ahli surga. Ya, jadi kita berhak memilih sebenarnya Pun antara enggak memaafkan atau memaafkan atau membalas dengan yang lebih buruk ya. Mana yang kita pilih Bun? Yang memaafkan. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua ini ahlul jannah ya Bun. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita reuni di surganya Allah ya Bun. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Oke, ini sudah jam 9 kurang 5. Jam 9 kurang 5 Bun, kita tutup ya. Belum selesai, ini sebetulnya ya sedikit lagi definisi memaafkan. Tapi ini masih, jadi ini saya sedikit aja ya. Ini, jadi memaafkan itu sebenarnya apa? Tadi kan ada pertanyaan gitu belum terjawab ya. Nanti bunda-bunda mau kurang dijawab itu ya. Memaafkan atau pemaafan atau forgiveness ya istilah bahasa Inggrisnya itu adalah state of mind. State of mind itu gini, kondisi pikiran dan perasaan. Di mana kita itu nyadar sesadar-sadarnya bahwa ada hak kita yang dilanggar Bun. Emang kita disakiti. Dan ya kalau disakiti ya mesti marah lah gitu. Nggak perlu kita pura-pura nggak marah ya Bun. Marah ya marah. Memang kita merasa marah. Marah itu boleh Bun. Kita manusia bukan malaikat. Marah itu boleh. Yang nggak boleh itu marah-marah. Beda ya. Marah itu levelnya di emosi, marah-marah itu banting-banting, teriak-teriak, mata melotot, bahkan mungkin nunjuk gitu ya. Itu marah-marah. Itu di level behavior atau perilaku. Kalau marah itu levelnya di emosi, jadi masih di dada sini, nggak apa-apa itu. Itu manusiawi, boleh kita lakukan ya. Jadi ada emosi yang nggak nyaman tuh kita nyadar, emang aku marah ya Allah, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Ya, kemudian meskipun kita marah gitu ya, kita punya kemampuan untuk melepaskan emosi nggak nyaman tadi itu Pun. Bahkan kita bisa mengambil hikmahnya, bisa ngambil pelajarannya. Oh, hikmah dikhianati yo? Oh, no, enggak hikmah dikhianati yo? Ada nggak hikmahnya Pun? Ada. Kita jadi tahu. Dikhianati kula kayak ngene rasane ya Allah, sakitnya tuh di sini ya Allah. Karena kita tahu rasa sakitnya dikhianati, maka kita jangan sampai mengkhianati. Ya. Gini rasanya ya gitu, ya. Nah, itu ada salah satu hikmahnya ya. Kemudian kita bisa membalas dengan yang lebih baik. Itu namanya memaafkan. Kalau kita cuma bilang gini, ya wis tak maafno kok. Aku wis maafno kok. Tapi sik mangkel, sik ndodok. Ya kan? Ya. Nek dhek kena musibah kita alhamdulillah gitu. Aduh, itu belum memaafkan ya, Bun. Masya Allah. Nek dheweke misale ya kena hukuman ngono, rasakno kon ya. Iku akibatmu, rasakno. Astagfirullahaladzim. Ya itu hukumannya dari Allah. Wah, ngono. Wah, bukan gitu memaafkan itu. Masya Allah ya, Masya Allah. Saya kira itu Bun, sebenarnya masih banyak slide yang saya siapkan, tapi waktunya sudah jam 9 gitu ya. Mungkin ada tanya jawab Bun atau gimana? Saya ngikut aja. Monggo, silakan. Ya. Ibu yang hadir di sini jemaah sekalian, jika ada lagi ditanyakan, curhat sama ustazah yang ada paparan di sini. Monggo silakan. Monggo Bunda, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kita perpanjang waktu ya. Sebetulnya berakhirnya jam berapa sih? Jam berapa Mbak? Jam 9 ya biasanya. Iya, jam 9 berarti saya nggak mau mendolimi ya. Ini udah jam 9. Ya, monggo Bunda. Oh, ada yang bertanya. Monggo silakan, ada mic-nya ya. Ibu Asari, Ibu Ida Asari dari RT 4. Ibu Ida. Saudara yang ini mau saya tanyakan yaitu jika perihal memaafkan atau menerima maaf atau meminta maaf ya. Ini yang ingin saya tanyakan adalah
masalah memaafkan. Apakah perbedaan dari memaafkan dengan melupakan misalnya? Karena kita didolimi orang, terus kita ya kita lupakan gitu, itu apakah sama dengan memaafkan? Di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memaafkan itu melupakan, harus melupakan. Kalau belum lupa berarti belum memaafkan. Saya tanya sekarang, kira-kira iso lupa enggak? Gak bisa ya, gak bisa lupa ya Bun ya. Ingat terus lah. Apalagi kejadiannya itu dengan intensitas emosi yang tinggi. Maksudnya intensitas emosi yang tinggi itu pada saat kejadian itu kita benar-benar marahnya kayak apa, malunya kayak apa, sedihnya kayak apa, kecewanya kayak apa gitu loh, maksudnya itu nemen gitu lah. Ya susah lah untuk melupakan. Dan sebenarnya kalau mau melupakan itu sama dengan kita mau mengingat lagi. Coba Bunda pegang laptop, mau menghapus salah satu file, apa yang dilakukan? Pasti mengingat nama filenya dulu kan? Lewang mau dihapus kok, ya cari dulu dong nama filenya yang tak hapus apa? Gitu. Itu sama nggak dengan mengingat? Iya. Wes, oke, eling, wes, oke. Iki sing tak hapus, wes dihapus. Masih ada di recycle bin. Masih ada, ndak hilang ya. Masih ada di recycle bin, masih ada di tempat sampahnya laptop. Enggak hilang, apalagi kalau udah disimpannya di cloud gitu. Itu ngambang-ngambang di langit kali ya. Masya Allah ya. Nah, jadi ini salah kaprah tentang pemaafan ya Bun ya. Memaafkan itu enggak harus melupakan. Justru memaafkan itu adalah ya, kita masih ingat kejadiannya, tapi hati sudah enggak marah gitu. Itu yang definisi yang benar tentang pemaafan. Bukan yang mitos yang beredar di masyarakat ya. Satu lagi, seringkali kita ngerasa, halah, biarin lah, nggak usah ngurus, nggak usah diurus lah, biarin dia. Aku nggak mau ngurusin dia, nggak mau mikirin lagi dia, gitu. Bukan kamu sakit hati, iya biar waktu yang menyembuhkan. Waktu yang menyembuhkan, nggak bisa. Waktu nggak bisa menyembuhkan Bun. Yang menyembuhkan itu diri kita sendiri dengan izin Allah. Karena memaafkan itu jihad Bun. Memaafkan itu nggak mudah. Siapa yang bilang mudah? Memaafkan itu perlu perjuangan, bahkan perlu doa. Karena kita minta sama Allah, ya Allah berilah kelembutan kepada hati hamba untuk mudah memaafkan. Karena kita memaafkan itu kan tadi menghapuskan marah, menghapuskan keinginan untuk membalas dendam, bahkan bisa membalasnya dengan yang lebih baik kan, gitu. Nah, saya kasih contoh ya, kenapa memaafkan itu tidak harus melupakan, gitu. Banyak contohnya. Rasulullah itu Rasulullah itu lupa Bun, bagaimana beliau itu dikasih kotoran onta gitu loh, sholat di depannya Ka'bah kemudian ditaruh kotoran onta. Kemudian Fatimah itu sampai nangis-nangis membersihkan kotoran tuh di tubuh ayahnya. Rasulullah nggak pernah lupa itu Bun. Rasulullah juga nggak pernah lupa ketika pulang dari Taif itu dilemparin batu sama penduduk Taif. Sampai malaikat Jibril turun. Rasulullah, ini ada 2 malaikat penjaga gunung. Kamu bisa perintahkan 2 malaikat itu untuk mengubur mereka. Tapi Rasulullah enggak wahai malaikat Jibril, aku memaafkan mereka dan aku berharap mudah-mudahan di antara anak turun mereka itu ada yang beriman kepada Allah. Dan ternyata benar kan? Itu hati seperti apa Bun seperti itu Bun? Banyak contohnya. Bahkan ketika Rasulullah itu bertemu dengan Wahsy. Siapa Wahsy? Wahsy adalah yang menombak paman Hamzah radhiyallahu anhu pada saat perang Uhud. Atas perintah siapa? Perintah Hindun. Karena dalam perang Badar ayahnya Hindun dibunuh oleh Hamzah. Dendamnya luar biasa. Ini Hindun istrinya Abu Sufyan ya. Karena ada banyak Hindun. Orang Arab itu namanya kan sama-sama ya. Ini Hindun istrinya Abu Sufyan. Ya, ditombak,
nggak cukup ditombak Paman Hamzah itu oleh Wahsy, kemudian sama Hindun itu dibelah dadanya Bun, dimakan jantungnya Bun, diambil hatinya, diambil jantungnya, dikunyah, meskipun kemudian dimuntahkan lagi, bahkan kupingnya dipotong, hidungnya dipotong. Rasulullah melihat jasadnya Paman Hamzah ini. Bunda-bunda kalau umroh kemudian ziarah gitu ya ke Jabal Uhud, itu kan ada makam para syuhada yang dikasih kerangkengan itu, ada 70 para syuhada itu ya, perang Uhud dimakamkan di situ, termasuk Paman Hamzah. Dan Rasulullah itu ingat betul bagaimana jenazah Paman Hamzah itu dalam keadaan yang seperti itu. Rasulullah itu sangat-sangat sedih. Maka ketika istri Wahsy itu menemui Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau mau memaafkan Wahsy? Wahsy-nya nggak berani langsung ke Rasulullah, tapi kirim utusan dulu, istrinya dulu gitu. Rasulullah bilang, suruh ke sini Wahsy. Kemudian bertemu dengan Wahsy, Rasulullah bilang, wahai Wahsy, aku sudah maafkan kamu. Itu Wahsy langsung masuk Islam Bun. Aku sudah maafkan kamu, tapi aku pesan, kamu jangan sering-sering berlalu di depanku, karena itu melihat kamu, aku ingat sama pamanku. Artinya apa? Nggak bisa melupakan kejadian itu Bun, tapi Rasulullah memaafkan. Coba, itu gimana ya Bun? Ini keajaibannya pemaafan itu. Kita masih bisa ingat, tapi Rasulullah tuh nggak marah sama Wahsy. Cuman sedih aja kalau ingat kejadian itu. Karena kemudian ingat paman kesayangan beliau ya, yang sangat mendukung perjuangan beliau itu. Begitu Bun. Jadi ingat itu nggak apa-apa. Justru memaafkan itu adalah masih ingat, tapi marahnya nggak ada. Udah dimaafin gitu. Nah itu Bun. Sama Hindun gimana? Pada saat peristiwa Fathul Mekah, futuhnya Mekah, pembukaan kota Mekah, barang siapa masuk rumah Abu Sufyan aman. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Hindun dimaafkan oleh Rasulullah, padahal dia yang menyuruh, bahkan menyobek dadanya Paman Hamzah radhiyallahu anhu. Hindun dimaafkan. Abu Sufyan masuk Islam, Hindun pun masuk Islam. Bahkan Wahsy tadi yang dimaafkan oleh Rasulullah itu membalas dosa-dosanya ketika membunuh Paman Hamzah itu dengan juga membunuh Musailamah Al-Kadzab pada perang-perang berikutnya. Makanya ketika kita itu bertaubat, kita itu udah zalim, udah nggak apa-apa. Kita minta sama Allah, minta ampunan, dikosongkan sama Allah, dinolkan sama Allah dosa kita. Terus jangan diulangi lagi. Terus kemudian kalau bisa ditutup dengan kebaikan, seperti yang dilakukan oleh Wahsy itu. Jadi keburukan dia membunuh Paman Hamzah itu dosa yang luar biasa, ditutup dengan membunuh Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Begitu juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah berniat membunuh Rasulullah. Udah bawa pedang ya. Udah jalan nih mau bunuh Rasulullah, tapi kemudian di tengah jalan diberitahu, kamu ngapain bunuh Rasulullah? Adikmu sendiri itu urusono. Adikmu mlebu Islam. Wah, dia marah ke tempat adiknya. Ternyata adiknya lagi baca surat Toha. Dibaca surat Toha, langsung Umar itu bergetar hatinya dan kemudian masuk Islam, masuk. Tapi begitu masuk Islam, dia membalas kejahatannya dulu yang mau membunuh Rasulullah itu dengan luar biasa sebagai khalifah ya. Sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin yang kedua. Masya Allah. Itu ya Bunda, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, jawabannya panjang. Mohon maaf. Bunda, nanti ini sedikit mungkin sering kita dengar yang istilahnya royoan salah. Royoan salah. Bahwa aku yang salah, bukan kamu yang salah. Gitu ya Bunda. Apakah itu merupakan suatu perbuatan yang mulia? Iya. Terima kasih. Kita tuh pasti nggak mungkin enggak Bun, Masya Allah. Pasti kita tuh punya salah, nggak mungkin. Kita itu nggak mungkin nggak salah sama orang lain. Meskipun itu tidak kita sengaja, karena kita nggak tahu hatinya orang. Jadi royoan salah, ngerasa salah, itu baik sekali. Berarti itu kita merendahkan hati kita di hadapan Allah, mengakui kesalahan kita dan kemudian kita meminta maaf. Itu luar biasa. Itu mulia sekali, insya Allah seperti itu.
Matur nuwun pertanyaannya Bu Mia, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah, Alhamdulillah. Misalnya kita tidak merasa, itu bagaimana cara kita? Padahal ada yang tersakiti gitu. Padahal kita tidak merasa menyakiti seseorang tersebut. Itu bagaimana cara kita meminta maaf? Itu gimana? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita nggak ngerasa, mungkin nggak sengaja ya nggak apa-apa, nggak usah disebut, nggak usah mengada-ngada juga. Nggak usah ngarang cerita juga, drama nggak usah ya gitu ya. Ya yang penting kayak Bu Mia tadi itu, ya udah kalau ada salah saya minta maaf ya Bun, kayak gitu. Ini seperti sekarang ini saya juga minta maaf ya kalau saya ada salah ya Bun, karena saya nggak menyapa Bunda. Mungkin Bunda ngerasa, aduh aku kok jenengku gak disebut sampai Bu Nur gitu ya. Mohon maaf ya, gak saya sebut satu persatu, Masya Allah gitu. Tapi Bunda-Bunda semua di sini itu luar biasa. Terima kasih banyak kehadirannya. Meskipun hujan-hujan Bunda masih tetap semangat, Insya Allah. Ada manfaatnya ya Bun ya, mudah-mudahan ya. Kita tutup tak Bun? Sudah, baik. Terima kasih banyak karena ini sudah jam 9 lebih. Saya besok juga insya Allah masih ada aktivitas lagi, Bunda-Bunda juga. Kita akhiri dulu ya Bun. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kurang lebihnya dari kata-kata yang saya sampaikan tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis